cerita yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Baru saja kita memulai tahun baru, hoax sudah kembali beredar. Media online berita Islam menyebarkan hoax berjudul TNI geruduk markas Bahar Smith. Itu bohong besar. Tidak ada penggerudukan ke markas Bahar Smith. Memang ada Danrem TNI yang datang untuk mengingatkan Bahar agar jangan terus menyebarkan provokasi kebencian. Namun itu bukanlah sebuah penggerudukan. Itu bohong. Tapi berita semacam ini memang bisa dipahami, mengingat saat ini ada upaya untuk memframe Bahar sebagai pahlawan Islam yang karismatik, berwibawa, dan ditakuti melawan rezim Jokowi. Frame ini sangat jelas terlihat dalam sebuah video viral yang menggambarkan bagaimana seolah-olah polisi tak berkutik di depan Bahar. Video itu sebenarnya hanya merekam adegan ketika sejumlah anggota Polda Jabar menyampaikan surat kepada Bahar. Dengan segera saja berkembang narasi bahwa Polda sowan kepada Bahar. Benarkah polisi sowan? Tentu saja tidak. Para anggota polisi itu sekedar menjalankan tugas rutin, mengantarkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada Bahar. Namun Bahar dengan cerdik memanfaatkan situasi itu. Para polisi itu diundang masuk ke dalam rumah, disuguhi minuman, diceramahi, dan semua adegan itu direkam dalam video. Di dalam video itu, para polisi nampak sekedar mengangguk-angguk karena mereka memang tidak siap untuk berdebat. Jadi ketika Bahar bicara soal apa definisi kebencian dan kezaliman, mereka seperti tak tahu harus bicara apa. Padahal polisi di era sekarang memang ditugaskan untuk bersikap santun dan ramah. Tidak bisalah polisi itu membentak, "Fine, fine, thank you, tapi tutup mulutmu. Kami kesini bukan untuk dikuliahi. Kami kesini untuk menjalankan tugas membawa surat bahwa kasus Anda mulai disidik." Polisi tidak bisa melakukan itu. Maka mereka mengiyakan saja apa kata-kata Bahar. Dan ketika di ujung acara Bahar mengajak berpelukan, mereka pun tidak menolak. Tapi rekaman adegan itu dengan segera menjadi viral untuk menunjukkan betapa hebatnya Bahar dan bagaimana polisi tunduk terhadapnya. Bahkan berkembang ejekan bahwa polisi sekarang ini mengabaikan perintah Presiden Jokowi karena sebelumnya Jokowi sudah menegaskan bahwa tidak boleh ada polisi yang sowan ke orang semacam Bahar yang menyebarkan kebencian. Kalau polisi digambarkan sebagai tunduk pada Bahar, frame lain disebar terkait kedatangan Danrem Surya Kencana Brigadir Jenderal Ahmad Fauzi ke markas Bahar akhir tahun lalu. Videonya juga menyebar. Di sana sebenarnya jelas terlihat Danrem datang untuk mengingatkan secara tegas agar Bahar tidak menghina TNI dan tidak menyebarkan ceramah berisi kebencian. Ahmad Fauzi juga meminta Bahar Smith tak menjelekkan dan menghina Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman. Danrem meminta Bahar turut menjaga ketertiban dan keamanan bersama. Permintaan semacam ini sangat wajar karena Danrem memang turut bertanggung jawab untuk menjaga kestabilan, keamanan, ketertiban, dan kedamaian di wilayahnya. Namun kedatangan Danrem ini dengan segera dibelokkan. Kuasa hukum Bahar, Aziz Yanuar, menyebarkan tuduhan bahwa warga di sekitar pesantren milik Bahar merasa ketakutan karena kedatangan aparat militer. Berkembang juga hoax bahwa militer menggeruduk markas Bahar. Aziz menyatakan Bahar sangat mencintai TNI dan NKRI. Di dalam video itu juga terlihat Bahar meneriakan yel-yel NKRI harga mati. Tidak cukup di sana, lantas ada pula berita Bahar dikirimi kepala anjing. Pelaku terornya tidak diketahui. Bungkusan 3 kepala anjing itu dilempar oleh orang-orang yang tidak dikenal yang menggunakan sepeda motor pada pukul 3 dini hari. Di kardus tertera tulisan "Orang tidak dikenal" sebagai identitas pengirim. Aziz menjelaskan mereka tidak melaporkan teror itu kepada polisi. Dia bilang mereka hanya melaporkan kejadian ini kepada Allah. Apa Anda percaya bahwa ada pihak yang ingin menteror Bahar dengan mengirim kepala anjing? Saya sih ragu. Bukankah Bahar memang sudah akan kembali diperiksa polisi? Buat apa lagi dia harus diteror? Jadi saya sih menduga ini semua adalah bagian dari pembangunan image bahwa Bahar adalah superhero yang disasar oleh rezim yang zalim.
Bahar juga diberi panggung dalam kanal YouTube Karni Ilyas. Karni membuat video wawancara lebih dari 30 menit untuk memberi Bahar kesempatan untuk menunjukkan kehebatannya. Bahar tidak menyia-nyiakan peluang itu. Di acara itu ia menyampaikan sumpahnya. Ia bersumpah selama matanya masih bisa melihat, selama itu juga ia tidak akan tunduk pada kemungkaran dan kezaliman. Hebat kan? Kepada Karni ia juga mengatakan selama yang dihina, dicaci, dan dimaki adalah diri pribadinya, dia akan diam. Tapi kata Bahar, ia tidak akan diam bila yang dihina adalah agama, bangsa, dan rakyat. Ia tidak akan diam sekalipun risiko yang harus ia hadapi adalah hidup di balik jeruji besi. Dengan heroik dia bilang, baginya risiko paling kecil adalah di penjara dan risiko terbesarnya dia dibunuh. Bahar mengatakan ia siap mengambil risiko itu. Demi Islam, demi bangsa, dan demi rakyat, sambungnya. Karni Ilyas nampaknya memang sengaja memberi panggung terbuka bagi Bahar untuk membangun image kesuperulamaannya. Tak sekalipun Karni melontarkan pernyataan kritis terkait ujaran kebencian Bahar, seperti pernyataannya bahwa dia akan menghabisi para ulama yang mengkhianati Rizik. Karni tidak menyinggung soal seruan Bahar pada pengikutnya untuk menurunkan celana Presiden Jokowi untuk mengetahui apakah sang presiden laki-laki atau perempuan. Karni tidak menyinggung pernyataan Bahar bahwa sejak Jokowi berkuasa yang diuntungkan hanyalah pengusaha Cina dan kafir, sementara pribumi Indonesia hanya menjadi budak. Karni tidak mengangkat pertanyaan-pertanyaan kritis semacam itu karena nampaknya tujuan utama wawancara setengah jam itu adalah untuk mempromosikan Bahar. Memang sih kemudian upaya promosi Bahar ini agak terganggu. Karni memposting tautan link video wawancara itu di FB dan Instagram. Sial bagi Karni dan Bahar, FB dan Instagram men-take down postingan itu. FB juga menyatakan Karni tidak bisa memposting selama 24 jam ke depan. FB menjelaskan postingan itu diturunkan karena tidak memenuhi standar komunitas atau community standard Facebook. Lucunya ini kemudian di-spin lagi sehingga seolah-olah pemblokiran itu dilakukan pemerintah. Said Didu, mantan sekretaris Menteri BUMN yang sekarang anti Jokowi itu mengomentari pelarangan itu dengan kalimat singkat di Twitternya. Makin otoriter. Tentu saja ini komentar lebay. Penurunan postingan itu sama sekali tak ada kaitannya dengan pemerintah. Saya sendiri mengalami hal serupa kok. Postingan saya beberapa kali diturunkan karena isinya yang dianggap melanggar standar komunitas FB. Dan itu biasa-biasa saja. Tapi tentu saja Said merasa harus berkomentar dengan menyudutkan pemerintah. Jadi nyata sekali ada upaya membangun image Bahar, frame Bahar sebagai lelaki pilihan yang akan menyelamatkan umat Islam. Padahal apa yang dilakukan Bahar jauh sekali dari akhlak Islami. Di pidato pertamanya setelah ia bebas dari penjara, ia menyatakan akan menghabisi ulama yang mengkhianati Rizik Syihab satu persatu. Dalam pidatonya itu ia menyatakan, karena itu saya sampaikan ente orang, para habaib, para kiai, para ulama, siapapun ente, mau ente anaknya wali, mau ente anaknya ulama, kalau ente mengkhianati Habib Rizik, bakal aneh habisi satu-satu. Para peserta yang hadir dalam acara tersebut serempak memekik kata takbir, Allahu Akbar. Bahar melanjutkan lagi ancamannya. Kata Bahar, ketika Rizik di penjara, kalian melempem. Kalian jadi lembut kepada orang-orang yang zalim. Saya bakal cari kalian satu persatu. Bakal saya habisi. Berapapun kalian, bakal saya habisi dan saya musnahkan. Sangat tidak Islami. Dia juga menghina Jenderal Dudung Abdurrahman karena Kepala Staf Angkatan Darat itu memerintahkan penurunan baliho FPI dan menyebut OPM Papua sebagai saudara sebangsa yang seharusnya dirangkul. Kata Bahar, Dudung sama ormas Islam galak, sama OPM yang jelas-jelas teroris, separatis, itu dibilang saudara kita. Bahar juga marah karena Jenderal Dudung menyatakan Tuhan kita semua bukanlah orang Arab. Bahar menghina dengan menyatakan bahwa kalau saja tidak ada orang Arab datang ke Indonesia, Jenderal Dudung masih menyembah pohon. Saya sendiri tidak tahu
mana ceramahnya yang menyebabkan Bahar dilaporkan kembali ke polisi. Tapi yang jelas, marilah kita tidak terjebak dengan narasi yang dikembangkan kubu Bahar. Kita terus dukung polisi kita, TNI kita, pemerintah kita untuk melawan para penghancur bangsa seperti Bahar. Ayo terus gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, negara ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.